Selebgram Fujianti Utami kembali mengguncang publik setelah ia resmi melaporkan admin pribadinya ke polisi atas dugaan penggelapan dana. Dalam laporan yang ditaksir merugikannya hingga lebih dari 1 miliar, Fuji membongkar secara gamblang modus operandi licik yang digunakan pelaku. Berikut adalah 5 fakta kunci di balik penggelapan uang yang dilakukan oleh orang terdekat Fuji, versi Cumi Top 5. Selebgram Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji kembali harus berurusan dengan masalah hukum. Kali ini, ia secara resmi melaporkan admin pribadinya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana. Kerugian yang dialami Fuji dari kasus ini ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin, mengonfirmasi bahwa kliennya telah membuat laporan dan mendatangi Polres untuk memberikan keterangan tambahan dan melengkapi bukti-bukti. Kasus ini melibatkan admin pribadi Fuji yang diduga menggunakan modus operandi yang rapi. Kedatangan hari ini apa sih di Polres? Ngasih saksi tambahan, keterangan lebih tambah, sama ya jawab-jawabin pertanyaan aja sih, biar lebih jelas. Laporan terkait penggelapan lagi, korupsi lagi, 4 digit lagi sih, 4 digit lagi. Bukan 2 ya? 1.2 gitu? Bukan? Iya, 1 titik berapa gitu ya. Dari internal aku lagi sih. Oh, dari internal aku lagi. Jadi kan intinya waktu itu kita pernah membuat laporan. Kemudian setelah beberapa kali pemeriksaan saksi yang sudah kita hadirkan, Kak Fuji udah 2 kali, terus saksi juga udah beberapa. Nah, tadi ada keterangan yang perlu kita tambahkan sama beberapa keperluan yang harus kita lengkapin terkait mungkin saksi sama bukti. Kemudian dari pihak terlapor kami mendapat informasi sudah diperiksa ya. Udah 2 kali. Dan informasinya yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, tapi yang sedang didalami adalah bekerja sama dengan siapa, di mana, itu lagi didalamin. Makanya tadi ada keterangan tambahan yang harus ditanyakan ke KUT untuk memperkuat lagi, karena kan ini masih proses penyelidikan. Mungkin ke depan kita melengkapi keterangan saksi yang dari vendor ya, atau dari siapa tadi? Ini sih dari brand atau klien. Brand atau dari klien yang untuk memperkuat bahwa dari mereka itu udah dibayar ke saksi yang bersangkutan, keterangan saksinya. Jadi udah dibayar tapi tidak sampai ke KUT. Itu aja sih tadi. Dalam keterangannya, Fuji membongkar secara detail modus licik yang digunakan oleh pelaku untuk mengelabui dirinya. Modus tersebut dikenal sebagai skema gali lubang tutup lubang yang dijalankan secara terstruktur dan rapi. Ya, Fuji menjelaskan bahwa pelaku yang merupakan bagian dari lingkaran internalnya memanfaatkan pembayaran dari berbagai brand atau klien. Ketika sebuah brand melakukan pembayaran untuk endorse, uang tersebut tidak pernah sampai ke rekening Fuji. Modus ini dilakukan dengan cara memasukkan bukti transfer. Uang yang seharusnya digunakan untuk menutupi kekurangan dari transaksi sebelumnya, kini justru digunakan untuk memasukkan pembayaran transaksi berikutnya, menciptakan lingkaran hutang dan penipuan yang berujung pada kerugian besar bagi Fuji. Awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi dimintain video approval untuk video endorsement, terus pas aku lagi cek, aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Nah, abis itu dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak panik mungkin kali ya. Padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Terus habis itu aku pegang handphonenya kan, handphone kerja aku. Habis itu aku lihat, aku kontak kliennya tanpa dia liatin ya.
Aku kontak, habis itu aku minta untuk bukti transferan yang pernah dijalani, untuk semua kontrak kerja yang pernah dijalani. Pas udah dikirim bukti transferannya, ternyata transferannya itu bukan ke aku. Jadi yang dia kirim, yang dia kasih unjuk ke aku pun itu bukti transfer brand lain juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Untuk brand A nanti dia kasih bukti transferan yang brand Z, nanti yang brand A diambil gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja gitu. Mungkin ngelakuin ini dari lama kali ya, dari 2 tahun lalu. Dia baru kerja 3 bulan kali ya. Tapi awal-awalnya kayak ngambilnya baru sedikit, lama-lama mungkin jadi nekat, jadi tamak kali ya, jadi serakah, makin lama makin banyak, terus jadi ngajak-ngajak orang-orang lain juga, ngajak inilah, kanan lah, kiri lah, habis itu jelek-jelekin aku lah, jadi rapih gitu mainnya, karena semakin banyak personilnya nih gitu. Fuji memastikan bahwa ia akan membawa kasus dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh admin pribadinya hingga tuntas di jalur hukum. Langkah tegas ini diambil karena Fuji menilai terlapor sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah secara damai atau kekeluargaan. Fuji dan tim kuasa hukumnya telah memberikan kesempatan kepada admin yang diduga menggelapkan dana endorse hingga miliaran rupiah tersebut. Namun, kesempatan itu tidak diindahkan. Tingkat baik sih mungkin ya, gak tahu ya. Aku udah gak percaya sama orang bohong, penipu. Nanti kalau ngomong apa nanti dalam hati beda lagi. Langsung aku, di malam itu langsung aku. Karena kan itu sekitar jam 10:30 malam. Aku baru selesai pijit, turun, ternyata dia belum pulang. Dia kan nggak tinggal di rumah aku, belum pulang. Dia nyamperin, minta approval, terus nggak sengaja ketemu. Habis itu yaudah aku langsung tanya, dia ngaku semuanya. Tapi awalnya aku dari yang baru sedikit, aku lihat sedikit, oh jadi banyak gitu loh nominalnya. Terus kok pas aku cari tahu kok personalnya juga nambah gitu. Jadi banyak sih kejadiannya. Kayaknya udah ada beberapa orang yang udah tahu dia akan ketahuan. Jadi waktu lagi libur lebaran langsung resign tiba-tiba, padahal bilangnya balik. Tiba-tiba ngechat, mungkin udah tahu si admin ini bakal ketahuan, jadi mereka langsung resign. Kabur, langsung pulang kampung. Fuji mengungkapkan perasaan hancurnya setelah kembali menjadi korban penggelapan uang yang kali ini dilakukan oleh admin pribadinya. Kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah ini semakin menyesakkan dada Fuji karena ini merupakan kejadian kedua di mana ia dicurangi oleh orang yang ia percayai di lingkaran internalnya. Pengalaman pahit ini diakui Fuji telah menimbulkan trauma mendalam. Ia merasa usahanya untuk berhati-hati pasca kasus penggelapan sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah sudah tidak gimana gitu ya. Udah lebih ke ya lagi nih gitu. Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya. Aku udah lumayan hati-hati banget. Tapi ya susah kan kalau misalnya saling ngebantu, saling nutup-nutupin. Jadi kayak mata, mulut, kuping kita tuh juga jadi ditutup gitu loh. Mainnya rapih soalnya. Tapi ya udah, serapi apapun pasti akan ketahuan juga kalau mainnya kotor kan. Mungkin aku kadang terlalu cuek kali ya. Jadi terlalu cuek, jadi kayak oke, tapi disitulah mereka cari celah. Tapi aku juga udah nggak kaget sih soal uang lah, soal atau apalah. Namanya juga manusia ya, ada serakah-serakahnya. Di tengah keterpurukan akibat kembali menjadi korban penggelapan uang yang dilakukan oleh admin pribadinya sendiri, Fuji mengungkapkan rasa syukur tak terhingga atas dukungan yang ia terima dari keluarganya.
Dukungan penuh dari orang tua dan kerabatnya menjadi benteng pertahanan mental bagi Fuji saat ia harus menempuh jalur hukum. Fuji, yang mengaku mengalami trauma karena kembali dicurani oleh orang terdekatnya, merasa tegar karena sang ibu, Haji Faisal, dan anggota keluarga lainnya selalu mendampingi. Reaksi ayah aku, alhamdulillah papa aku selalu nenangin aku, selalu nemenin aku, apalagi mama ya. Waktu kejadian kan aku jadi nangis terus. Mama selalu nemenin sih tiap pagi ngecek aku ke rumah, nemenin, dengerin aku cerita, papa pun sama gitu. Sama papa sekarang lebih wanti-wanti lagi setiap ada yang kerja sama aku, siapa teman aku bermain, akan ditanya-tanyain, diajak ngobrol, mintain WhatsApp-nya, lebih detail lah sekarang. Jadi lebih selektif. Iya. Sebenarnya dulu udah selektif, tapi sekarang lebih diperketat lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.